Masjid Quba secara umum adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari sampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah saat beliau berhijrah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangunnya dua kali. Yang pertama yaitu ketika Masjid Quba merupakan kiblat. Masjid Quba adalah sebuah masjid yang waktu itu Rasulullah SAW sholat dan menghadap ke Baitul Maqdis. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya Masjid Quba termasuk daripada masjid dua kiblat. Masjid Quba termasuk daripada masjid dua kiblat. Dan salah satu keistimewaan dari Masjid Quba juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yata'ahaduhu wa yatafaqaduhu bistimrar. Beliau senantiasa selalu mengunjungi Masjid Quba dan selalu beliau kunjungi Masjid Quba tersebut. Kemudian juga para sahabatnya radhiyallahu anhum mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dari awal pembangunannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi." Sungguh ia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama lebih berhak engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Masjid Quba terdapat orang-orang yang menyukai untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat surah At-Taubah ayat 107 sampai 110 ini membicarakan tentang dua masjid. Yang pertama yaitu Masjid Dhirar. Masjid Dhirar, dha ra alif ra, yang dibangun oleh orang-orang munafik di Quba untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin dan sebagai bentuk sarang atau persiapan mereka untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang masjid yang kedua adalah di dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 107 sampai 110, yaitu masjid yang dibangun di atas ketakwaan pada awal hari pembangunannya. Dan dia adalah masjid yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak untuk sholat di dalamnya karena dibangun di atas ketakwaan dan di dalamnya terdapat orang-orang yang mencintai untuk bersuci, dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bersuci. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa surah At-Taubah ayat 107 sampai 110 adalah turun menceritakan tentang Masjid Quba. Turun menceritakan tentang Masjid Quba. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berkaitan dengan Masjid Quba adalah dianjurkan dengan sangat untuk mendirikan sholat di dalam Masjid Quba ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjid Quba sebagai tempat untuk mengerjakan sholat di dalamnya, kemudian berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 110. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama dibangun di atasnya. Kemudian Masjid Quba kiblatnya dipalingkan
bersamaan dengan Masjid Nabawi. Ini salah satu keistimewaan yang ada pada Masjid Quba, yaitu bahwa kiblatnya dipalingkan sebagaimana Masjid Nabawi dipalingkan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Asy-Syammus binti Nu'man. Beliau bercerita, "Nazartu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima wa nazal wa assasa hadzal masjid Masjid Quba. Fara'aituhu ya'khudhu al-hajar aw as-sakhra hatta yahsuruhu al-hajar wa anzuru ila bayad at-turab ala batnihi aw surratihi fayati ar-rajul min ashabihi wa yaqul bi ummi wa abi ya Rasulullah a'tini akfik fayaqul la khudh mithlah hatta assas fayaqul inna Jibril alaihi salam ya ummul Ka'bah." Qala fakana yuqal innahu aqum masjid qiblatan. Yang artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hadis yang menunjukkan bahwa keutamaan Masjid Quba adalah sebagaimana Masjid Nabawi dipalingkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah, maka Masjid Quba juga demikian. Ada yang mengatakan bahwa pemalingan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Quba ke Ka'bah Musyarrafah, kiblatnya itu pada waktu salat subuh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Bainama an-nas bi Quba fi salat as-subh." Ketika orang-orang salat subuh di Masjid Quba, idja'ahum ad. Ketika itu datang orang yang mendatangi orang-orang salat tersebut. Lalu dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Qur'an wa qad umira an yastaqbil Ka'bah fastaqbiluha." Orang tersebut mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan Al-Qur'an tadi malam dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka kalau kalian salat, menghadaplah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Wa kanat wujuhum ila Syam fastadarul Ka'bah. Pada waktu itu mereka masih menghadap ke Syam, yaitu ke Baitul Maqdis. Kalau di Madinah kiblatnya mengarah ke selatan, maka berarti mereka sedang berada atau menghadap ke arah utara. Karena Baitul Maqdis di arah utara, sedangkan Ka'bah Al-Musyarrafah di arah selatan. Maka terjadi pemindahan kiblat di Masjid Quba pada salat subuh, sedangkan pemindahan kiblat di Masjid Nabawi pada salat zuhur, ya, pada salat zuhur. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang mana yang lebih dahulu dibangun dan mana masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki dari keturunan Amr bin Auf dan juga seorang lelaki dari keturunan Khudrah. Mereka berdua bersengketa atau berselisih paham manakah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Maka berkata orang dari Bani Khudrah bahwa dia adalah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berkata orang yang berasal dari Al-Amri, yaitu Amr bin Auf, bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan pertama kali adalah Masjid Quba. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwal hadzal masjid masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika khairun katsir." Ini ada masjid, inilah yang dimaksud Masjid Rasulullah SAW yang dibangun pertama kali atas ketakwaan, dan di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kemudian keutamaan Masjid Quba, sholat atau mengerjakan sholat di dalam Masjid Quba senilai dengan umrah. Mengerjakan sholat di dalam Masjid Quba senilai dengan umrah.
Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti, tsumma ata Masjid Quba." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, lalu dia salat di dalamnya satu salat, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Dhahabi yang bermadzhab Syafi'i rahimahullah. Kemudian di sana terdapat riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan Masjid Quba. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana Masjid Quba fi ufuq min afaqi al-ard darabna lahu akbadal mati." Kalau seandainya Masjid Quba ini ada di ujung dunia, maka kita akan naiki onta untuk sampai kepadanya. Kemudian juga ada perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang berkaitan dengan keutamaan sholat di Masjid Quba. Seperti misalkan perkataan mereka di antaranya adalah la an usalliya fi Masjid Quba raka'atain ahabbu ilayya min an atiya Baitul Maqdis marratain. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, sungguh aku salat di Masjid Quba sebanyak 2 rakaat lebih aku cintai daripada aku mendatangi Baitul Maqdis 2 kali. Subhanallah, ini luar biasa ya, keistimewaan Masjid Quba. Salat di Masjid Quba sampai selesai 2 rakaat lebih disukai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada mengunjungi Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Walau ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilaihi akbadal ibil. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi yang sholat di Masjid Quba, maka niscaya mereka akan menaiki onta-onta untuk mendapatkan pahalanya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keutamaan dan keistimewaan Masjid Quba adalah Masjid Quba senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Dan beliau mendatanginya baik dalam keadaan naik kendaraan ataupun dalam keadaan jalan kaki. Naik kendaraan ataupun jalan kaki. Dan ini pelajaran menarik bagi kita dalam bermuamalah, yaitu kita tidak mudah melupakan kebaikan orang lain, terutama orang yang pertama kali menolong kita di dalam hal misalkan ekonomi ataupun keluarga, mendapatkan istri atau mendapatkan anak dan seterusnya. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melupakan Masjid Quba dan penduduknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyan wa rakiban. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu dalam keadaan berjalan ataupun naik kendaraan. Akan tetapi ini tidak menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi kecuali hari Sabtu. Ini tidak juga. Ya, tetapi kebanyakan beliau datang di hari Sabtu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kota Madinah ada masjid-masjid lain, di antaranya adalah Masjidul Fatah. Masjidul Fatah adalah salah satu masjid 7 yang terkenal di kota Madinah. Dan dia adalah gunung yang ada di barat Gunung Sila. Ini
namanya Masjidil Fatah ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam masjid ini saat beliau melakukan peperangan Khandaq, dan beliau berdoa di dalam masjid tersebut, mendoakan orang-orang yang buruk, yang mendoakan keburukan terhadap orang-orang musyrik Quraisy. Dan disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW da'a fi Masjidil Fath thalathan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam Masjid Al-Fatah 3 kali. Yang pertama yaumul Itsnin, hari Senin, wa yaumul Tsalatsa, hari Selasa, wa yaumul Arbi'a, hari Rabu. Fastujiba lahu yaumul Arbi'a baina salatain, fa'urifa al-bishru fi wajhihi. Maka dikabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Rabu di antara 2 salat, yaitu antara zuhur dan asar, atau antara maghrib dan asar. Kemudian disebut dengan ada juga masjid namanya Masjidil Al-Fatah. Masjid Al-Fatah, dan ini adalah masjid Bani Muawiyah bin Malik bin Auf. Dan Masjid Ijabah, masjid yang kedua adalah Masjid Ijabah, disebut dengan masjid keturunan Muawiyah bin Malik bin Auf, dan letaknya ada pada utara kuburan Al-Baqi Al-Gharqad. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut sebagai Masjidil Fatah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Ijabah maksud saya, masjid pengabulan doa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Al-Ijabah ini, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya 3. Yang pertama, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana. Aku mohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan dengan kekeringan. Jadi kita tidak akan pernah hancur dengan kekeringan. Kemudian setelah itu, yang kedua, dan ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana fa'ataniha. Yang kedua, sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Allah mengabulkan doa yang kedua agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihancurkan dengan air bah tenggelam seperti kaumnya Nabi Nuh. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan yang ketiga, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa tersebut. Kemudian masjid yang ketiga adalah Masjid Qiblatain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sholat di Masjid Qiblatain sudah dilakukan semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Yang pertama, kiblatnya adalah menuju Baitul Maqdis, yaitu ke utara. Kemudian yang kedua adalah menuju ke selatan atau mengarah ke selatan. Lalu kenapa disebut Masjidul Qiblatain, masjid 2 kiblat? Bukankah seluruh masjid yang ada di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah adalah masjid 2 kiblat? Maka jawabannya disebut dengan Masjidul Qiblatain karena awwalu masjidin huwilat fihi shalah. Dia adalah masjid pertama yang dirubah, dipalingkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Al-Masjidil Haram. Itu namanya Masjid Al-Qiblatain. Kemudian yang kedua adalah yang keempat, Masjidil Jum'ah. Yang keempat adalah Masjid Al-Jum'ah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat hari Jumat dari Quba menuju Madinah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat
dari Kuba menuju ke Madinah. Maka kemudian beliau singgah di perkampungan Amr bin Auf sekitar beberapa belas hari. Kemudian beliau mendapati sholat Jumat di kampung atau perkampungan keturunan Salim bin Auf. Lalu beliau sholat di situ, maka disebut dengan Masjid Al-Jum'ah. Kemudian ada lagi Masjidul Ghamamah. Nanti saya akan jelaskan karena berdekatan dengan Masjid Nabawi. Kemudian juga ada Masjid Al-Janaiz, dan masih banyak masjid-masjid yang lain, Masjid Abu Bakar, Umar, Uthman, Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba, dan ini ada arahan dari Ahmadi untuk kegiatan kita. Tapi secara ilmiah yang dilakukan di sini adalah sholat 2 rakaat. Dan kalau kita perhatikan waktu zuhur masih 1 jam lagi, maka nanti kita menunggu. Silahkan, ada arahan.